وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره وارزقنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. Hadirin sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara kebesaran Allah menjadikan kepada kita manusia ini pasangan hidup. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, supaya kita mendapat ketenangan, sama-sama tenang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan, dan Allah jadikan setelah mendapat ketenangan saling cinta mencintai. Kemudian warahmatan, dan sayang menyayangi. Kita sudah pernah menyinggung tentang 3 unsur yang ada di ayat ini, yaitu ketenangan, taskunu, itu ketenangan yang dimiliki oleh orang yang sudah menikah. Dan ayat ini walaupun bukan suruhan secara terang-terangan, secara tegas untuk menikah, tetapi ayat ini menggalakkan kita ini untuk menikah. Karena dengan menikah itulah kita bisa duduk di masjid yang berkah ini untuk mendengarkan kajian ini. Itu tema kita adalah keluarga sakinah. Bagaimana keluarga sakinah bisa terbentuk kalau manusia ini tidak menikah? Setelah menikah, salah satu yang mendorong seseorang melakukan pernikahan karena ada kecintaan. Cinta. Si laki-laki cinta sama si wanita cinta sama si laki-laki. Akan tetapi kecintaan ini, hal-hal yang menjadi dorongan kepada pasangan kita untuk mencintai kita bisa jadi suatu ketika menurun. Yang cantik selama ini cinta gara-gara cantik, kecantikannya berkurang. Cinta karena hartanya berkurang. Tetapi di antara kebesaran Allah adalah Allah jadikan satu lagi, warahmah, kasih sayang. Jadi ketika cinta berkurang, ada satu lagi cadangannya, yaitu kasih sayang. Ya, pasangan saya, suami saya sudah tidak tampan lagi seperti kemarin. Istri saya sudah tidak secantik seperti kemarin. Akan tetapi dia sudah punya anak untuk saya iba. Kalau saya marah kepada dia, saya iba, nggak tega. Begitu juga seorang istri, kalau ingin marah kepada suaminya, ingin mengangkat suara di hadapan suaminya,
ada perasaan iba, sayang, tak tega. Inilah yang perlu dijaga di dalam rumah tangga, dan ini merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah yang termuat di dalam ayat ini. Masih tema kita tentang Islam menganjurkan kepada pengikutnya untuk menikah. Kita sudah menyebutkan beberapa ayat, beberapa hadis, dan pada pertemuan yang lalu, pertemuan terakhir kita menyebutkan bagaimana contoh-contoh yang pernah dipraktekkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan pernikahan. Yang pertama sekali kita sudah menyebutkan contoh yang diperagakan atau dipraktekkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq punya 4 orang istri. Kemudian dari istri pertama punya 2 orang anak, Abdullah dan Asma. Keduanya masuk Islam sebelum hijrah. Bahkan mereka berdua ini menjadi sosok yang menyelamatkan diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar Siddiq pada saat melakukan hijrah, karena mereka mengantar makanan ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat berada di Gua Thur. Kemudian Ummu Ruman punya 2 orang anak, Aisyah dan Abdurrahman. Aisyah sudah duluan masuk Islam, akan tetapi Abdurrahman tidak masuk Islam. Lama baru masuk Islam. Setelah Abu Bakar hijrah nanti baru beliau masuk Islam. Kemudian Asma binti Umaysh. Dari pernikahan beliau dengan Asma melahirkan seorang anak yang bernama Muhammad. Asma binti Umaysh ini mantan istri dari teman beliau, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian istri yang keempat Habibah, melahirkan seorang anak yang bernama Ummu Kalthum, yang pada saat ibunya sedang hamil, Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia. Dan Ummu Kalthum ini pernah kita ceritakan pada pertemuan yang lalu, pernah dilamar oleh Umar bin Khattab, akan tetapi beliau menolak. Kemudian Umar bin Khattab disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah jilid 7 halaman 157 bahwa beliau memiliki 13 orang anak. Ya, ini pembahasan kita masih tentang bagaimana contoh-contoh yang dipraktekkan oleh para sahabat berkaitan dengan pernikahan. Nanti di situ kita akan pelajari bagaimana rumah tangga mereka, apakah selalu harmonis, apakah sekali-kali ada goyangnya, ya. Dan kita bisa mempelajari dari kedua model itu. Ketika keluarga mereka baik, harmonis, kita jadikan contoh. Ketika keluarga mereka tidak harmonis, ini kita jadikan juga contoh penyebabnya kenapa tidak harmonis. Memang manusia ini, tabiat manusia ini berbeda-beda. Sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang salah seorang istri Umar bin Khattab yang bernama Jamilah binti Asim bin Thabit, yang dari perkawinan Umar bin Khattab dengan Jamilah ini, yang dulunya bernama Asiyah, melahirkan seorang anak yang bernama Asim. Kita juga sudah menceritakan pada pertemuan yang lalu, Asim ini adalah kakek dari Umar bin Abdul Aziz. Dan Asim ini dinikahkan oleh ayahnya Umar bin Khattab dengan salah seorang anak tukang tipu, penipu. Tapi anaknya jujur, ibunya penipu, ingin mencampurkan susu dengan air dengan alasan Umar tidak melihat, tapi anaknya membantah.
Ya ummi, innallaha yarak. Allah melihat. Ini anaknya jujur, ibunya penjahat. Tapi karena anaknya yang jujur ini, Umar meminta kepada anaknya Asim untuk menikah dengan anak yang jujur ini, walaupun ibunya penjahat. Kemudian nanti lahir cucu, lahir anak yang salah satunya nanti Umar bin Abdul Aziz, Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abil As. Al-Hakam ini juga penjahat. Hakam ini yaitu Marwan bin Hakam, ayah Marwan, itu Hakam. Ini juga pernah mencuri pendengaran terhadap rahasia Nabi SAW. Itu satu riwayat. Satu riwayat lagi mengatakan, itu disebut dalam kitab Al-Isabah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Satu riwayat lagi mengatakan beliau meniru gerak-gerik Nabi. Waktu Nabi sedang berjalan, dia tiru-tiru gaya jalan Nabi. Ada unsur seperti mengejek. Maka pada saat Nabi menoleh, kondisi dia seperti itu, maka Nabi kesal kepada si Hakam ini, dan diusir dari kota Madinah ke Taif. Sampai Marwan bin Hakam itu lahir di Taif. Ayahnya jahat, neneknya jahat dari pihak tadi, tapi melahirkan sosok yang sangat adil, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Makanya saya pernah menyebutkan, tidak mesti seseorang itu ketika ibunya jahat atau ayahnya jahat, dia pesimis, nggak layak saya jadi orang baik. Ayah saya aja masuk penjara, ayah saya aja koruptor. Jangan seperti itu. Bisa jadi ayahmu koruptor, kamu akan menjadi orang yang sangat saleh. Seperti yang dicontohkan oleh Umar bin Abdul Aziz, yang berasal dari neneknya tukang campur susu dengan air, neneknya dari ayahnya pernah mengejek Nabi, mencuri pendengaran dari Nabi SAW. Diusir oleh Nabi ke Taif. Tapi beliau menjadi sosok yang sangat adil. Kemudian itu istri dari Umar bin Khattab. Ummu Kalsum, anak Ali bin Abi Thalib, juga istri dari Umar bin Khattab. Kita sudah menceritakan bagaimana setelah Umar bin Khattab melamar Ummu Kalsum, anak Abi Bakar Siddiq, ditolak, ya, seorang khalifah, seorang presiden, tapi mendapat penolakan juga. Jadi ditolak itu sudah hal yang biasa. Jangan seorang laki-laki pada saat melamar seorang wanita ditolak, putus asa dan kecewa. Umar bin Khattab ditolak. Rasulullah juga pernah ditolak. Rasulullah pernah ditolak oleh seorang sahabat ketika melamar putri anak sahabat itu. Pernah juga. Dan ini pernah kita sebutkan pada pertemuan yang kedua atau yang pertama. Kemudian setelah ditolak oleh Ummu Kalsum binti Abu Bakar, Umar melamar Ummu Kalsum binti Ali bin Abi Thalib. Dari perkawinan dengan Ummu Kalsum ini lahir seorang anak yang bernama Zaid bin Umar bin Khattab. Dari perkawinan dengan Ummu Kalsum ini, Ummu Kalsum dan anak beliau Zaid ini itu meninggal dalam waktu bersamaan. Jadi dilihat oleh masyarakat pada saat itu, kedua mereka sudah meninggal dunia, sehingga harta warisannya tidak bisa dibagi. Ini harta si ibu diberikan ke anak, atau harta si anak diberikan ke ibu. Nggak diketahui siapa duluan meninggal. Kalau diketahui yang duluan meninggal, misalnya ibunya meninggal duluan, berarti harta ibunya dibagikan ke anaknya. Nanti harta anaknya dibagikan ke anak-anak yang lain, ya, ke saudaranya lain atau siapalah ahli warisnya. Tapi pada saat itu, ini kejadian yang pertama di dalam sejarah Islam, harta mereka dibiarkan tidak dibagikan karena tidak diketahui siapa yang pertama sekali meninggal.
Jadi dari hasil perkawinan Umar bin Khattab dengan Ummu Kalsum binti Ali melahirkan seorang anak yang diberi nama Zaid. Jumlah anak Umar bin Khattab semua 13 orang dari 9 istri. Ya, ini kita masih dalam pembahasan bagaimana Islam ini menggalakkan kepada umatnya untuk melangsungkan pernikahan. Dari 9 istri melahirkan 13 orang anak. Ada satu orang istri anak Umar bin Khattab yang akan kita fokus pada pertemuan di malam ini, yaitu yang bernama Atikah binti Zaid. Siapa Atikah binti Zaid ini? Atikah binti Zaid ini, Zaid ini adik dari Khattab, Umar bin Khattab, ayah Umar Khattab. Khattab ini punya adik namanya Zaid. Zaid ini punya anak namanya Atikah. Dan Atikah ini akhirnya dijadikan oleh Umar bin Khattab menjadi istri beliau. Sebelumnya Atikah ini pernah menikah dengan anak Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq. Dari istri yang pertama Abu Bakar Siddiq yang melahirkan 2 orang anak, Abdullah dan Asma. Abdullah ini menikah dengan Atikah binti Zaid. Atikah ini sosok wanita yang sangat cantik. Begitu disebutkan dalam sejarah. Saking cantiknya Abdullah ini setelah menikah dengan Atikah sudah mulai malas untuk berjihad. Ya, sudah menikah dengan wanita cantik. Ini kadang-kadang kita satu fitnah juga. Baik kecantikan, istri yang cantik yang kita miliki, harta yang banyak yang kita miliki, anak-anak yang kita miliki, ini menjadi fitnah. Kadang kita ingin berjihad menjadi malas. Kenapa malas? Istri di rumah cantik sekali. Kadang kita ingin berjuang meninggalkan tempat kita ke tempat lain, tapi jadi malas. Kenapa? Anak masih kecil-kecil. Ya, fitnah juga. Harta nggak ada yang jaga, toko nggak ada yang jaga, fitnah juga. Ini yang terjadi pada diri Abdullah ini bin Abu Bakar Siddiq. Istri beliau Atikah ini cantik sekali. Sampai-sampai beliau menjadi malas untuk berjihad. Dan kemalasan ini diperhatikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini anakku ini baru menikah sudah nggak mau lagi berjihad. Maka Abu Bakar As-Siddiq memanggil anaknya untuk mentalakkan istrinya. Talak Atikah ini. Kamu sudah setelah menikah ini sudah mulai malas. Ke masjid pun nggak pernah nampak. Itulah kira-kira kalau dalam kondisi kita ini. Setelah menikah nggak pernah nampak ke masjid lagi. Selalu di rumah. Gara-gara istri cantik. Dan ini yang terjadi pada diri Abdullah. Maka diminta oleh ayah beliau untuk mentalak istrinya ini. Dan akhirnya beliau mentalak. Terjadilah perceraian antara anak Abu Bakar ini dengan Atikah ini. Akan tetapi apa yang terjadi di kemudian hari? Baik Atikah atau Abdullah ini, kedua mereka sudah saling cinta mencintai, pengantin baru. Sehingga kedua mereka saling menulis syair, menulis puisi tentang kerinduan kepada istri yang sudah diceraikan. Sampai satu malam Abu Bakar mendengar ratapan anak beliau Abdullah ini dalam kondisi sedih. Apa kata beliau Abdullah ini? A'atiku qalbi kulla yawmin wa laylatin ilaiki bima takhfan nufusu mu'allaqu walam ara mithli
Talaqal yawma mithlaha wala mithlaha min ghairi jurmin tutallaqu. Wahai Atikah, aku setiap malam, setiap hari rindu kepadamu. A'atiku qalbi kulla yawmin wa laylatin ilaiki bima takhfan nufusu mu'allaqu. Setiap malam, setiap hari, hatiku selalu terpaut kepada dirimu, wahai Atikah. Walam ara mithli talaqal yawma mithlaha. Kayaknya nggak ada orang yang tega menceraikan istri sepertimu. Kemudian, dan aku sepertinya nggak pernah melihat seseorang menceraikan seorang istri yang istri itu tidak melakukan kesalahan apa-apa. Begitulah ratapan tangisan yang ditulis dalam syair beliau, sehingga Abu Bakar Siddiq pada saat lewat di kamar Abu Abdullah ini menjadi sedih, dan akhirnya fastarja'aha, meminta, oke, sekarang Abdullah jangan bersedih lagi, kembali kepada istrimu, tapi dengan syarat jangan lagi malas-malas berjihad. Dan akhirnya beliau bersatu lagi dengan istri beliau Atikah, dan dengan syarat yang sudah disebutkan tadi, tidak boleh malas berjihad. Dan sampai suatu hari pada saat terjadi peperangan antara Rasulullah SAW dan para sahabat melawan Hawazin di Taif, perang Hunain di tahun ke-10 Hijriah. Terlukalah Abdullah ini. Setelah terluka dibawa pulang ke Madinah dalam kondisi sakit terluka itu. Akhirnya beliau meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, beliau menitip pesan kepada istri yang sangat dicintai ini. Apa pesannya? Aneh pesannya. Wahai istriku, kalau aku meninggal dunia nanti, kamu jangan menikah lagi. Nah, begitu cintanya seorang suami kepada istrinya, melarang istrinya untuk tidak menikah lagi. Ya, kalau saya meninggal, kamu jangan menikah lagi. Dan ini saya berikan satu kebun sebagai bekal untuk kehidupanmu. Diberilah satu kebun kurma yang luas, sehingga kebun itu jadi bekal kehidupan Atikah ini dalam menjalani kehidupan beliau sehari-hari. Ini akibat cinta yang berlebihan, ya. Istri saya milik saya sendiri, nggak boleh dinikahi oleh orang lain. Padahal kalau sudah menikah itu sudah putus. Jadi bagaimana? Kok sampai ke tangan Umar bin Khattab? Itulah Umar bin Khattab melamar Atikah ini, dan Atikah ini menolak. Kenapa menolak? Karena suami saya Abdullah sudah mensyaratkan ke saya. Ini kalau terjadi di masyarakat seperti itu, solusinya seperti ada yang kisah ini. Kalau seorang suami mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, ini ruko ini untuk dirimu semua, tapi dengan syarat kamu jangan menikah. Tapi suatu hari si wanita ini menikah, bagaimana solusinya? Seperti yang dicontohkan dalam kisah Atikah ini. Pada saat Umar bin Khattab melamar Atikah, dan Atikah menolak dengan alasan, saya sudah disyaratkan oleh mantan suami saya untuk tidak boleh menikah dengan lelaki lain. Kenapa? Karena beliau sudah memberikan kepada saya kebun. Dengan kebun ini saya hidup dari penghasilan kebun ini, tapi dengan syarat nggak boleh menikah dengan lelaki lain. Jadi saya nggak bisa menikah, sudah terkunci. Akhirnya Umar bin Khattab bingung, ini bagaimana solusinya ini? Di dalam Al-Quran nggak ada solusi seperti itu. Dalam hadis Nabi juga tidak ada. Akhirnya datang ke Ali bin Abi Thalib. Dan Ali mengatakan, itu syarat yang disyaratkan oleh mantan suamimu.
Sekarang syarat itu kamu kembalikan ke ahli warisnya. Maka kebun itu dikembalikan ke keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Setelah kebun itu dikembalikan, berarti syarat itu sudah tidak berlaku lagi. Maka bolehlah sekarang Atikah ini menikah dengan Umar bin Khattab. Dan akhirnya terjadilah pernikahan Atikah ini dengan Umar bin Khattab yang nanti melahirkan seorang anak yang bernama Ayyab. Atikah, beliau seorang istri yang setia. Atikah ini punya suami yang pertama Abdullah, suami yang kedua Umar bin Khattab. Setelah meninggal Umar bin Khattab, menikah lagi beliau dengan Zubair bin Awam. Meninggal Zubair bin Awam, ini baru beliau tidak mau menikah lagi. Kenapa? Dilamar oleh Ali bin Abi Thalib, akan tetapi beliau mengatakan, wahai Ali, saya khawatir kalau engkau menikah dengan saya, engkau akan terbunuh seperti suami saya yang pertama Abdullah bin Abu Bakar, suami saya yang kedua Umar bin Khattab dibunuh, suami saya yang ketiga Zubair bin Awam dibunuh, meninggal saya semua mereka. Dan saya khawatir kalau engkau menikah dengan saya, kamu juga akan dibunuh. Dan terbukti Ali bin Abi Thalib terbunuh, padahal belum menikah belum menikah dengan beliau. Dan beliau ini wafatnya di masa pemerintahan Bani Sayyidina Muawiyah, setelah meninggal Ali bin Abi Thalib. Tapi sekiranya beliau terjadi pernikahan itu, juga akan mengalami dengan kondisi yang sama, itu terbunuh. Tapi ini bukan satu hal yang mesti diyakini, mesti diyakini. Cuma beliau sendiri yang menyimpulkan demikian. Dari pengalaman hidup beliau bersama para pasangan beliau, semua pasangan saya ini mati terbunuh. Maka yang terakhir ini saya tidak mau memperoleh suami yang kondisi yang sama. Atikah setelah meninggal Abu Bakar As-Siddiq, setelah meninggal Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq, sebagai seorang suami istri yang setia, beliau menangisi peristiwa musibah meninggalnya suami beliau ini. Ini tabiat seorang wanita yang baik. Ya, pada saat suaminya meninggal dia sedih. Dia menyebutkan kebaikan-kebaikan suaminya. Apa katanya? Dan ini diabadikan dalam syair beliau. فآليت لا تنفك عيني حزينة عليك ولا ينفك جلدي أعبرا رزقت بخير الناس بعد نبيهم وبعد أبي بكر وما كان قصرا. Apa artinya? Ruzi'tu, aku mendapat musibah, bi khairin nasi ba'da nabihimu, aku mendapat musibah dengan meninggal salah seorang yang sangat baik. Ya, Abdullah ini orang sangat baik, suamiku sangat baik setelah Nabi Muhammad SAW. Ya, ini penilaian seorang pasangan hidup kepada suaminya. Siapa yang paling baik? Suamiku setelah Rasulullah SAW. Ini kita masyarakat butuh seperti itu. Pada saat kita meninggal dunia, kita punya cita-cita. Ini kalau saya meninggal dunia, bagaimana istri saya bersedih? Jangan sampai ketika kita meninggal dunia, istri kita ketawa. Alhamdulillah. Ini musibah. Tapi yang terjadi dengan Abdullah ini istri beliau bersedih. Ini menunjukkan suaminya baik. Ruzi'tu bi khairin nasi ba'da nabiyyimu wa ba'da Abi Bakrin wa ma kana qassara fa'alaitu la yanfaku 'aini hazinatan 'alaika wa la yanfaku jildi a'bara. Aku bersumpah, aku ingin selalu mataku bersedih teringat dengan suami yang baik ini. Kemudian aku kepingin selalu kulitku merasa berdebu, efek dari kesedihan terhadap
suamiku yang meninggal ini. Ini ada unsur berlebihan ya, karena ini bahasa-bahasa puitis. Ini hal yang biasa. Tapi yang ingin kita simpulkan apa di sini? Bahwa beliau seorang istri yang baik. Pada saat suaminya yang baik meninggalkan beliau mengabdikan kisah kehidupan beliau ini dengan kenang-kenangan yang baik. Itu suami yang pertama. Bagaimana dengan suami yang kedua, Umar bin Khattab? Sama juga seperti itu. Makanya ketika menikahnya Umar bin Khattab dengan Atikah ini, dan puisi beliau sudah tersebar di dalam masyarakat yang mengatakan beliau bersumpah akan selalu menangisi Abdullah bin Abu Bakar ini. Ali bin Abi Thalib memanggil Atikah ini, meminta izin kepada Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, izinkan saya berbicara dengan istrimu yang baru ini, Atikah." Boleh. Ini bisa juga kita ambil satu pelajaran bahwa seorang laki-laki itu boleh saja berbicara dengan istri kawannya. Jangan sampai cemburu berlebihan sehingga istri kita pun nggak boleh berbicara dengan siapa-siapa. Ini juga bukan seperti itu yang dicontohkan oleh para sahabat. Umar bin Khattab setelah menikah dengan Atikah ini, datang Ali bin Abi Thalib meminta izin kepada Umar, "Ya Amirul Mukminin, izinkan saya sejenak berbicara dengan istrimu yang baru ini." Diizinkan oleh Umar bin Khattab. Setelah berjumpa dengan Atikah, disebutkan di belakang sitar ya, tertutup. Dalam kondisi bercanda, Ali mengatakan, "Aina laki min hadzal qaul?" Apa pendapatmu dari puisimu yang pernah engkau tulis? Fa'alaitu la tanfaku aini hazinatan alaika wa la tanfaku jildi a'bara. Kamu dulu pernah bersumpah akan terus menangisi kematian suamimu yang pertama. Coba kasih komentar sekarang. Maka Atikah ini ketawa dan mengatakan, "Jangan bercanda wahai Ali." Ini kan kemudian Umar bin Khattab juga mengatakan, "Kenapa Ali sampai engkau mengatakan demikian?" Setiap wanita wajar mereka melakukan hal seperti itu pada suami mereka. Jadi seakan-akan dia bersumpah nggak akan berhenti dari menangis terhadap suaminya. Ini perasaan seorang wanita yang setia, ya. Jadi ketika Ali mengingatkan kembali dalam kondisi bercanda, maka beliau ketawa. Kemudian pada saat Umar bin Khattab ditikam oleh seorang Majusi pada saat beliau sedang salat, istri beliau Atikah ini yang setia ini juga menangisi, menulis, mengabdikan hubungan yang baik antara beliau dengan suami beliau Umar bin Khattab. Di dalam puisi beliau juga, apa kata beliau? Taqul faja'ani fayruzun la darra darruhu bi abyada talil kitab munibi ra'ufin 'alal adna ghalidhin 'alal 'ida akhi thiqatin fi an-naibati najibi mata ma yaqul la yukdzibul qawla fi'luhu sari'in ilal khairati ghairi qatubi. Apa kesan beliau dengan Umar bin Khattab, suami yang kedua ini? Beliau mengatakan, sosok suami saya Umar bin Khattab ini adalah sosok yang selalu membaca Al-Quran. Ini cerita seorang istri terhadap kesannya dengan suaminya. Bukan suami saya selalu adu domba, suami saya selalu adu ayam, bukan, tapi selalu baca Quran.
talil lil kitabi. Kemudian raufin alal adna, lembut terhadap orang yang lemah. Ghalidhin alal ida, tegas terhadap orang-orang yang jahat. Akhi thiqatin, orangnya bisa dipercaya. Finna ibati najibi, kalau ada orang minta bantuan selalu beliau penuhi. Ini suami saya Umar bin Khattab. Mata ma yaqul la yukdzibul qawla fi'luhu, kalau dia mengatakan sesuatu maka perbuatan dan perkataannya sama. Orang sebagian pandai berbicara, pandai berkata, tapi perbuatannya bertolak belakang dengan apa yang dia katakan. Tapi Umar bin Khattab, suami saya, tidak seperti itu. Suami saya, mata ma yaqul la yukdzibul qawla fi'luhu, kalau dia berbicara maka perbuatannya sama apa yang dia bicarakan. Sari'in ilal khairati, cepat sekali berbuat baik. Ghairi khatubi, orangnya semangat, ya, tidak mudah putus asa. Itu sosok suami saya Umar bin Khattab. Sebelum menikah dengan Umar pernah mensyaratkan kepada beliau, Atikah ya, pernah mensyaratkan kepada Umar, saya terima lamaranmu wahai Sayyidina Umar. Ini setelah tadi ya, setelah pembahasan kebun tadi dikembalikan ke pihak Abu Bakar Siddiq. Selanjutnya saya terima lamaranmu, tapi dengan dua syarat. Syarat pertama, engkau jangan pernah memukuli saya. Ini kekhawatiran seorang wanita terhadap Umar bin Khattab, orangnya yang kuat ini, yang bagak bengis, ya, cepat bengis, cepat marah. Jangan pernah engkau memukuli saya. Ini seorang wanita boleh-boleh saja mensyaratkan seperti itu. Kalau dia melihat sosok yang datang melamar dia ini punya potensi ini lain kayaknya di ke depan, maka syaratkan, saya terima lamaranmu dengan syarat seperti ini. Setuju? Kita lanjutkan, ya. Kemudian syarat yang kedua, jangan engkau pernah melarang saya untuk datang ke masjid. Ini syarat yang kedua. Kalau engkau sanggup memenuhi kedua syarat ini, maka saya terima. Karena ada kekhawatiran terhadap Umar bin Khattab yang nanti mungkin akan melarang beliau ke masjid, karena Atikah ini cantik sekali. Dan syarat ini dipenuhi. Setelah meninggal Umar bin Khattab, Atikah ini dilamar oleh Zubair bin Awam. Sebelum diterima juga beliau pertahankan dua syarat ini. Jangan engkau pernah memukuli saya, dan jangan pernah engkau melarang saya ke masjid. Karena dalam hadis Nabi SAW, la tamna'u ima Allahi masajid Allah wa buyutuhunna khairul lahunna. Jangan kalian melarang hamba-hamba Allah yang wanita ini untuk datang ke masjid Allah. Ini hadis ini. Akan tetapi salat mereka di rumah mereka itu lebih baik. Itu hadisnya seperti itu. Tapi kalau mereka ingin ke masjid, jangan kalian larang. Tapi salat mereka di rumah mereka itu lebih baik. Itu kalau dalam kondisi normal. Tapi kalau seorang istri ingin ke masjid, ingin belajar, karena di rumah nggak ada pernah pelajaran, ingin dia datang ke masjid untuk belajar, ini hal yang dianjurkan, tapi harus mendapat persetujuan dari seorang suami. Akan tetapi Zubair bin Awam ini sosok yang sangat besar cemburunya. Karena dua syarat itu sudah dipenuhi, dan istrinya yang cantik ini selalu datang ke masjid sebagaimana yang disyaratkan sebelum mereka menikah, beliau punya rencana. Ini gimana caranya saya agar istri saya tidak ke masjid. Maka di suatu perjalanan Atikah menuju ke masjid, di waktu salat Isya atau salat maghrib, salat malam,
Keluarlah Zubair bin Awam ini bersembunyi di belakang satu tempat, yang di tempat itu dilewati oleh istri beliau. Setelah istri beliau melewati jalan itu menuju ke masjid, beliau datang dari belakang Atikah ini, memukuli pantat istrinya, tuk, memukuli pantat istrinya. Terkejut istrinya. Kemudian sejak saat itu istrinya pulang ke rumah dan kecewa, mengatakan apa? Oh, sekarang kondisi masyarakat sudah mulai jahat sekarang. Banyak wanita di jalan sudah mulai diganggu. Padahal yang ganggu tadi suaminya. Kenapa dibuat seperti itu? Agar istrinya tidak ke masjid lagi. Pohon-pohon dipikir orang lain. Ini orang sekarang sudah jahat. Anak-anak muda sudah mulai nakal. Kita pergi ke masjid, masa diganggu sampai dipukuli pantat kita. Padahal yang mukuli Zubair bin Awam, suaminya. Kemudian setelah pulang di rumah dan mengadu kepada suaminya, udahlah, sejak saat ini kamu jangan pergi lagi lah ke masjid. Salat di rumah aja. Ya, sejak saat ini saya nggak lagi ke masjid. Itu strategi yang dipraktikkan oleh suami. Kadang-kadang kita suami atau istri ada hal-hal tertentu ya dalam rumah tangga ini yang tidak bisa kita gunakan cara yang terang-terangan. Ya, istri kita ingin bekerja umpamanya, tapi seorang suami punya penghasilan yang cukup lah untuk menafkahkan istrinya. Hati suami rasanya tidak mau istrinya bekerja, tapi untuk dia katakan kepada suaminya juga tidak mampu. Bahkan nanti ada kekhawatiran timbul perdebatan, ya, timbul cekcokan. Nah, jadi suaminya bisa menggunakan strategi tertentu untuk mengalihkan niat istri untuk bekerja. Nah, dengan cara yang pokoknya seperti yang dilakukan oleh Zubair bin Awam tadi, ya. Atau juga dengan cara yang lain. Nah, masing-masing kita punya pikiran, punya cara, punya kondisi yang berbeda yang bisa kita pikirkan dan kita peragakan, kita praktekkan. Intinya apa? Intinya ada caranya. Kalau cara yang terang-terangan itu akan menimbulkan sesuatu yang mengkhawatirkan, maka gunakan strategi yang barangkali lebih jitu, ya, lebih bermutu untuk menghasilkan keinginan yang kita rencanakan. Begitu juga seorang istri. Ada seorang teman saya menceritakan kepada saya, bukan teman akrab ya, teman dalam suatu perjalanan di dalam satu musabaqah di NTB pada saat itu. Beliau ini kerja di Kementerian Agama di Banda Aceh. Beliau perokok, Istrinya ini nggak suka suaminya merokok, nggak suka dia suaminya merokok. Tapi nggak ada cara. Sudah diingatkan, bang, jangan merokok. Malah timbul keributan gara-gara masalah rokok. Dan suaminya bersikeras tetap merokok, ya. Sampai istrinya ini hamil, mengandung anak yang pertama. Dan istrinya entah berpura-pura atau memang begitu yang dia rasakan. Artinya dia mengatakan kepada suaminya, bang, saya tidak sanggup cium bau rokok. Abang tidur di luar aja, nggak usah tidur di kamar. Ya, dari peristiwa itu suaminya akhirnya meninggalkan rokok. Kenapa? Karena istri tidak membolehkan beliau tidur di kamar gara-gara bau rokok. Akhirnya beberapa hari tidur di ruang tamu. Dan dia berpikir dan bertanya-tanya juga kepada kawan-kawannya, memang wanita itu seperti itu. Ada yang nggak sanggup cium
minyak rambut, ada yang nggak sanggup cium minyak wangi, bahkan sabun mandi aja nggak sanggup, apalagi rokok. Seperti itu ya? Iya. Maka sejak saat itu suaminya meninggalkan rokok. Nah, ini satu trik yang digunakan oleh wanita ini. Jadi ada kala trik yang secara terang-terangan, bahasa yang secara terang-terangan ini tidak mempan, cari bahasa yang lain sehingga apa yang kita inginkan tercapai ya dari pasangan kita. Dan ini yang perlu ditiru dalam kehidupan berumah tangga. Baik. Terakhir, setelah meninggal Zubair bin Awam, beliau dilamar oleh Ali bin Abi Thalib. Dan lamarannya ditolak karena beliau mengatakan, "Wahai Ali, bukan saya tidak terima, tapi saya takut engkau akan terbunuh seperti suami-suami saya sebelumnya." Mudah-mudahan ada hikmah ya dari cerita singkat ini yang bisa kita tiru, kita renungkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.